Nah, topik kita pada video kali ini adalah membahas tentang apakah dalam hal membuat laporan terkait penyelewengan dana desa, apakah harus memiliki dua alat bukti yang sah baru boleh dilaporkan. Nah, ini menarik untuk kita bahas teman-teman, dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sobat sekalian. Nah, maka untuk itu simak terus penjelasan berikut ini. Halo pemirsa dan sobat sekalian, jumpa lagi dengan Bang Layan di channel Belajar Hukum Official. Nah, semoga para sahabat dimanapun berada tetap sehat selalu dan dimudahkan segala urusan, aktivitas, dan juga rezekinya. Nah, seperti kita ketahui berdasarkan Undang-Undang Desa atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, di situ dikatakan bahwa masyarakat berhak mengawal dan mengawasi realisasi penggunaan dana desa di setiap desanya masing-masing. Nah, maka apabila ditemukan dalam realisasi penggunaan dana desa tersebut ditemukan kejanggalan-kejanggalan, maka masyarakat berhak melaporkan kejanggalan-kejanggalan tersebut. Nah, pertanyaannya adalah apakah dalam hal melaporkan kejanggalan-kejanggalan tersebut, apakah mesti harus ada dua alat bukti yang sah baru boleh melaporkan? Nah, jadi begini Bapak Ibu dan rekan-rekan sobat sekalian, dalam hal membuat laporan terkait dugaan penyelewengan dana desa, yang diwajibkan harus memiliki dua alat bukti yang sah itu apabila Bapak Ibu dan rekan-rekan sobat sekalian melaporkannya kepada penegak hukum, seperti kepada pihak kepolisian, kejaksaan, dan atau kepada KPK. Nah, di situ dibutuhkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang dijelaskan di dalam hukum acara pidana kita. Nah, untuk memastikan bahwa di sana telah ada atau ada indikasi korupsi. Nah, itu nanti dasar pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan atau penyidikan. Nah, kan tetapi kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan sobat sekalian melaporkannya kepada BPD atau kepada camat, nah di situ tidak mesti harus ada dua alat bukti yang sah. Ya, jadi cukup ketika menemukan ada kejanggalan-kejanggalan dalam hal pelaksanaan pembangunan desa itu berhak melaporkan kepada BPD atau kepada camat. Karena tanpa ada yang melaporkan sekalipun, itu sudah tetap tugas mereka untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan dana desa. Jadi mesti mereka bersyukur ketika ada masyarakat yang berpartisipasi untuk memberikan informasi terkait kejanggalan-kejanggalan dalam hal pelaksanaan pembangunan desa. Nah, begitu juga kalau teman-teman melaporkan kepada inspektorat misalnya. Nah, di situ juga tidak mesti harus ada dua alat bukti yang sah dulu baru teman-teman melaporkan kepada inspektorat. Itu tidak, teman-teman. Ya, karena inspektorat adalah aparat pengawas internal pemerintahan. Jadi itu sudah tugas dan tanggung jawab mereka. Tanpa ada laporan dari masyarakat sekalipun, itu sudah tugas mereka untuk melakukan audit setiap dana desa itu. Jadi malah justru sebenarnya ketika ada informasi-informasi dari masyarakat atau laporan-laporan dari masyarakat, mereka mestinya bersyukur dan langsung melakukan investigasi ke lapangan untuk memastikan bahwa di sana telah terjadi benar terjadi penyelewengan apa tidak. Karena untuk menyelamatkan uang negara. Jadi itu sudah tugas mereka, teman-teman. Nah, tetapi buat teman-teman sobat sekalian, dalam hal memberikan informasi terkait kejanggalan-kejanggalan tersebut, harus benar-benar memang ada kejanggalan terjadi di lapangan. Ya, seperti ada pembangunan mangkrak misalnya, atau ada beberapa proyek yang belum dilanjutkan atau masih setengah jadi. Dan atau juga ada beberapa pembangunan-pembangunan yang belum terlaksana dan sebagainya. Nah, hal ini perlu diberikan informasi kepada BPD dan atau kepada camat untuk meminta klarifikasi kepada pemerintahan desa
kenapa beberapa pembangunan tersebut tidak dilanjutkan, dan atau kenapa beberapa program proyek tersebut tidak terlaksana. Nah, itulah tujuannya memberikan informasi dan atau laporan kepada BPD dan atau kepada camat. Nah, begitu juga kepada inspektorat. Nah, begitu ada informasi seperti itu, inspektorat langsung turun ke lapangan melakukan investigasi untuk memastikan apakah di sana memang ada indikasi korupsi apa tidak. Karena untuk menyelamatkan uang negara. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya, teman-teman. Jadi demikian penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sobat sekalian. Bila masih ada yang kurang jelas, silakan berikan komentar di bawah video ini. Sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.